Kalau memang apa yang dinyatakan oleh tim pembela dari Richard Eliezer itu adalah suatu hal yang bisa membuktikan bahwa eh, perintah melakukan penembakan itu datang dari atasan, maka tentu hakim berkeyakinan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa bernapas menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Nah, yang namanya kehidupan dunia yang fana ini tentu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari proses menjalani kehidupan ini. Nah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Tentu saja berkaca kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan atau apa yang kita alami sendiri. Nah, ini bisa menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan kita yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu kekurangan apapun juga, dan juga senantiasa kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita yang terdahulu, mudah-mudahan diampunkan segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita sampaikan atau kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan salawat kita dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk mencurahkan dan memberikan segala syafaatnya kepada kita, sehingga kita termasuk kepada insan-insan yang menjadi kekasih Rasulullah di yaumil mahsyar kelak dan mendapat pertolongan dari beliau hendaknya. Dan tentu saja pembahasan kita pada kali ini kita saya akan coba membahas dalam bahasa-bahasa yang sedikit agak ringan dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu pemahaman, menjadi suatu penambahan hasanah keilmuan, pengetahuan khususnya di bidang hukum bagi sobat-sobat saya sekalian. Dan juga tidak luput saya sapa dalam konten kali ini atau dalam video kali ini ada salah satu sobat subscriber saya dari Kendari dengan channel Explore Kendari yang mengistilahkan mahasiswa kupu-kupu ya, mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang. Nah, untuk kali ini kita mencoba untuk menggelar kuliah online terkait permintaan dari Kendari, minta diulas tentang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Barada E atau Richard Eliezer. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya datang dari Kendari, bukan datang dari banyak kota. Saya lihat di komentar video sebelumnya yang membahas tentang vonis mati terhadap Ferdy Sambo, 20 tahun untuk Putri Chandrawati, dan juga Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Yang semua inti dari putusan itu adalah melebihi apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana kita ketahui dalam pemberitaan persidangan, Ferdy Sambo dituntut
seumur hidup, vonisnya mati. Putri Chandrawati dituntut 8 tahun, vonisnya 20. Dan begitu juga Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga mendapat vonis yang melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, sesuatu hal yang menarik terjadi ketika Richard Eliezer atau Baradae ini putusannya lebih akhir daripada para tersangka atau terdakwa lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan persidangan tadi pagi, Richard Eliezer divonis oleh majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, reaksi para praktisi hukum, para netizen dan lain segala macamnya, khususnya warga negara Republik Indonesia, juga ada para simpatisan yang dengan riuh rendahnya menghadiri proses persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, tentunya turut mewarnai penegakan hukum yang ada pada proses pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana yang terjadi terhadap korban Brigadir J atau Brigadir Yosua. Nah, banyak kalangan yang menjadikan hal ini sebagai suatu objek. Apakah itu objek pencitraan terhadap kekuasaan, objek pencitraan terhadap pengetahuan, ataupun sebagai objek untuk mencari panggung. Ya, kita tidak membahas tentang itu, siapa orangnya, ya, tidak membahas tentang itu, tapi kita atau saya akan mencoba mengulas dari sisi keilmuan hukum, terutama di dalam proses pemidanaan. Di dalam proses pemidanaan, kita harus mengacu kepada pasal 183 KUHP atau yang juga pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, saya sudah ulas juga. Maka di dalam pasal 183 KUHP itu kira-kira menyatakan bahwa hakim di dalam memutuskan suatu perkara haruslah didukung minimal 2 alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, kembali kepada persoalan pembunuhan berencana yang terjadi terhadap Brigadir J, yang mana salah satu terdakwanya Richard Eliezer adalah bagian dari perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Brigadir J ini. Nah, di sini banyak terjadi pro kontra yang menyatakan hukum tidak berkeadilan. Hukum di satu sisi sudah sangat adil. Nah, ada juga tadi yang telepon saya yang ngajak diskusi tentang putusan ini yang menyatakan bahwa apakah hukum itu harus ditegakkan hanya karena pressure netizen. Nah, banyak memunculkan asumsi dan penafsiran-penafsiran pendapat yang tentu saja dalam khasanah keilmuan perlu dipertanyakan dasar berpikirnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita berbicara keadilan, tentu saja tidak ada suatu tolak ukur yang pasti yang bisa diterapkan terhadap keadilan itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena keadilan itu adalah bersifat abstrak. Nah, apalagi keadilan yang dimunculkan berdasarkan proses yang dilakukan oleh rekayasa akal pikiran manusia. Kenapa saya katakan rekayasa akal pikiran manusia? Karena membuktikan adanya suatu tindak pidana, memunculkan suatu vonis hukum, dan menjadikan sebagaimana dasar penjatuhan pidana yang diatur di dalam pasal 183 KUHP ini adalah hasil rekayasa pikir manusia. Nah, keadilan yang benar, keadilan yang hakiki itu tentu tidak lain adalah keadilan yang datang dari pemilik alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah,
ketika manusia yang memutuskan untuk suatu keadilan, maka tidak heran dalam suatu ungkapan hukum itu, keadilan yang hakiki adalah ketidakadilan yang hakiki. Kenapa demikian? Karena itu tadi, terjadi pro kontra di dalam penilaian terhadap aspek-aspek keadilan itu sendiri. Seperti ada pertanyaan, apakah ketika Richard Eliezer atau Baradae ini menjadi seorang justice kolaborator itu menjadikan hukuman yang lebih ringan, ataukah ada sesuatu hal lain yang menjadi pertimbangan hakim? Kita tidak tahu ya, karena kita tidak mendalami sedetail-detailnya apa yang menjadi berkas perkara, apa yang menjadi pembuktian. Nah, tentu hakimlah yang menilai. Makanya saya sebagai seorang praktisi hukum yang juga sekarang saat ini sedang menjalani studi doktoral ilmu hukum, saya tidak menilai dari kacamata kasus ini adil atau tidak terhadap putusan. Karena tidak bisa suatu keadilan itu dinilai hanya dengan sebuah yang sifatnya kasuistis, apa yang dialami oleh Richard Eliezer. Karena kalau kita berbicara tentang perbuatan pidana pembunuhan berencana, ini bukanlah sesuatu hal yang baru di dalam proses penegakan hukum kita. Tetapi hal ini juga sudah pernah terjadi jauh-jauh sebelumnya. Kita mungkin lupa dan tidak pernah membaca, mungkin ada dalam kasus Seno Sukarta, di mana seorang prajurit TNI itu membunuh rekannya dan juga karena perselingkuhan dengan istrinya rekan itu sendiri, maka dia menghabisi rekannya sendiri termasuk anaknya, semua dihabisi. Nah, kasus-kasus yang seperti ini tentunya juga akan selalu berulang dan berulang, karena selagi ada kehidupan di dunia ini maka persoalan itu tidak akan pernah berhenti. Nah, ketika kembali lagi kita melakukan penilaian terhadap putusan Richard Eliezer, apakah ini berkeadilan? Tentu saya katakan tidak bisa menilai suatu putusan itu berkeadilan hanya dengan sudut pandang yang kita miliki ketika kita merasa iba, ketika kita merasa kasihan dengan apa yang terjadi terhadap korban, apa yang terjadi terhadap Richard Eliezer itu sendiri. Nah, sebagaimana yang sudah kita pernah ketahui juga bahwa kalau memang apa yang dinyatakan oleh tim pembela dari Richard Eliezer itu adalah suatu hal yang bisa dibuktikan bahwa perintah melakukan penembakan itu datang dari atasan, maka tentu hakim berkeyakinan bahwa perintah pembunuhan itu memang ada perintah atasan, tentu hakim akan membebaskan. Nah, itu tadi, maka titik tolak dari suatu proses pemidanaan itu adalah pasal 183 KUHP. Karena di dalam pasal 183 KUHP itu secara jelas dinyatakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib berpedoman kepada minimal 2 alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinannya. Nah, kenapa putusan Richard Eliezer menjadi lebih rendah? Bahkan boleh kita katakan jauh lebih rendah daripada apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, karena hakim itu yakin bahwa apa yang dijatuhkan atau yang divoniskan atau yang hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer itu seimbang dengan apa yang dia perbuat. Kita tidak bisa menilai sepihak bahwa Richard Eliezer ini memang mengakui menembak dan atau sebagai justice kolaborator peran dia dalam penegakan hukum. Nah, tentu hakimlah yang menilai apa yang meringankan, apa yang memberatkan daripada apa perbuatan yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Nah, juga sangat tidak bijak menurut saya ketika proses hukum ini berjalan, ada pejabat atau pihak-pihak tertentu yang mencoba
membangun, menggiring opini bahwa hakim mestilah harus bla 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 dengan banyak alasan. Bahkan juga tadi saya lihat di siaran televisi, ada salah satu pejabat di Republik ini sampai bertepuk tangan, sangat mengapresiasi hakim yang menyatakan yang telah memberikan putusan yang berkeadilan. Nah, kalau saya katakan, kita mungkin lupa bahwa di dalam hukum tata negara kita sendiri itu ada 3 pembagian kekuasaan, dan hal ini sudah kita adopsi dari ajaran yang diajarkan atau disampaikan oleh Montesquieu. Nah, ada kamar atau ada wilayah yudikatif, penegakan hukum, ada wilayah eksekutif, ada wilayah legislatif. Nah, sedapat mungkin ketiga hal ini saling bersinergi dalam penegakan hukum, tetapi tidak boleh mencampuri urusan salah satu di antara ketiga ini. Sebagai contoh, saya katakan bahwa ketika seorang pejabat terlalu mengeksplor tentang perkara ini, muncul di televisi setiap saat, menyatakan turut prihatin dan lain sebagainya, ini menurut pemahaman saya pribadi sudah masuk kepada ranah-ranah upaya untuk mengintervensi dunia peradilan. Karena bagaimanapun lembaga yudikatif ini mestilah bebas dari segala bentuk intervensi. Apakah intervensi kekuasaan, intervensi netizen, atau intervensi khalayak ramai, maka lembaga peradilan itu tidak akan mempunyai wibawa jika mereka terpengaruh dalam memberikan putusan kepada pihak-pihak di luar pengadilan itu sendiri. Nah, maka dari itu kembali saya nyatakan, ketika saya dimintai pendapat sebagai seorang praktisi hukum untuk menilai apakah putusan ini berkeadilan atau tidak, saya nyatakan bahwa saya tidak bisa memberi penilaian kasus ini berkeadilan atau tidak. Karena keadilan di mata manusia itu adalah keadilan yang abstrak, yang tidak jelas tolak ukurnya. Keadilan yang dinyatakan di mata manusia itu hanya keadilan berdasarkan asumsi, penilaian, dan rekayasa berpikir yang ada di kepala mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video singkat ini ada manfaatnya. Nah, untuk itu marilah kita menilai atau memberikan suatu pandangan tidaklah berdasarkan kepentingan apa-apa, tetapi berdasarkan kepentingan dan kebenaran itu sendiri. Demikian saya sampaikan kembali kepada sahabat-sahabat Gusti PD 27 sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa menambah ilmu pengetahuan, dan paling tidak bisa untuk menjadi suatu motivasi mencari ilmu yang lebih. Mudah-mudahan bisa memperkaya khasanah berpikir kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.